Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rekan-rekan jamaah pengajian Nasihatul Aisyah cabang Undaan yang kami hormati. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajarannya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, jadi pada hari Jumat kemarin, Jumat yang lalu, saya didatangi salah satu pengurus dari NA cabang Undaan untuk diminta menjadi pembicara pada pengajian perdana di masa daring, karena sejak masa pandemi sekitar bulan Maret kegiatan pengajian NA cabang Undaan bisa dikatakan non-aktif atau tidak ada kegiatan. Dan kemarin dari teman-teman pengurus punya inisiasi untuk membuat pengajian melalui WA Group dalam bentuk ada video berdurasi sekitar 10-15 menit, kemudian nanti disambung dengan tanya jawab. Dan dengan kemampuan yang kami miliki, permohonan kemarin saya sanggupi, tapi tentu dengan ada keterbatasan satu dan banyak hal. Dan dari keterbatasan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, oleh pengurus kemarin menyampaikan materi pada pengajian perdana masa pandemi ini dari NA cabang Undaan, itu berkaitan dengan bagaimana cara mendidik anak, karena bertepatan ini di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah dilahirkan, dan pada bulan ini juga banyak saudara-saudara kita yang memperingati kelahiran Rasulullah. Maka dari teman-teman NA punya harapan bisa mengambil momen kelahiran Nabi yang kemudian bisa diterjemahkan untuk diambil bagaimana dari kelahiran yang akan dialami oleh teman-teman NA atau juga di keluarga besar, karena Nabi itu lahir di situ tentu ada hikmah-hikmah yang bisa diambil, dan hikmah itu tentu bisa diterjemahkan fi kulli makan au fi kulli zaman, jadi di mana saja dan kapan saja. Maka tentu tidak ada salahnya kalau momen Maulid Nabi ini menjadi momen untuk mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya kita dalam menyiapkan generasi penerus. Karena tentu Nabi itu disiapkan untuk merubah keadaan yang lebih baik, dan kita juga tentu punya amanah untuk merubah keadaan yang lebih baik melalui generasi yang diamanahkan kepada kita. Ya, utamanya anak-anak
kita, bagi yang sudah memiliki anak tentunya teman-teman, dan yang belum, saya doakan untuk cepat diberi amanah itu, atau yang belum menikah juga saya doakan untuk bisa segera mendapatkan jodohnya. Amin. Teman-teman NA cabang undaan yang dirahmati oleh Allah, singkat saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan pendidikan anak. Jadi sebenarnya Nabi itu memberikan pesan kepada kita dalam mendidik anak, yang terpenting adalah mendidik orang tuanya. Jadi satu hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kalau kita mau membicarakan bagaimana pendidikan anak itu, tentu kurikulumnya panjang sekali. Bisa diselesaikan dari SD sampai S3, maka tidak mungkin dalam waktu 10 menit. Tapi ini saya anggap penting karena kesadaran akan hal itu, utamanya di tengah-tengah masyarakat Muslim, itu masih relatif sangat kecil, bahwa sesungguhnya kunci pendidikan anak itu ada pada kunci pendidikan orang tuanya untuk mendidik dirinya supaya anaknya menjadi baik. Ini saya dasarkan kepada salah satu hadis yang sudah sangat populer. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Jadi kedua orang tuanya lah yang punya peran. Mereka itu nanti punya karakter orang Nasrani, atau bahkan memproklamirkan diri sebagai orang Nasrani. Mereka punya karakter orang Majusi, atau ikrar bahwa mereka adalah kelompok Majusi, atau sebagai orang Yahudi, atau karakter-karakter orang Yahudi yang ada pada diri mereka. Maka sesungguhnya ini yang menjadi perhatian penting dari hadis ini, itu bukan pada anaknya. Jadi objek hadis ini jangan kita lihat kepada anaknya, tetapi kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tua punya peran menghasilkan anak itu masih pada fitrahnya sebagaimana pada saat lahir, atau dia berubah jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Yahudi, ini tergantung orang tuanya. Maka menjadi sangat penting untuk mendidik anak itu terletak kepada orang tuanya. Bagaimana membekali diri supaya bisa mendidik anak ini secara baik, supaya bisa menjaga anak ini tetap pada fitrahnya. Nah, maka terkait bagaimana cara mendidik ini perlu banyak referensi, perlu banyak sumber, dan untuk era digital seperti ini saya kira teman-teman dari NA bisa memanfaatkan teknologi itu gitu. Jadi yang terpenting kalau kita ingin memiliki anak yang masih terjaga fitrahnya, anak yang masih terjaga agamanya, maka yang perlu kita siapkan adalah orang tuanya, atau kita yang sudah sebagai orang tua, atau tadi yang belum, itu bisa menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya. Karena kalau hadis ini dilihat dengan cara pandang bahwa yang menjadi objek adalah anaknya, itu banyak orang tua yang kemudian menyerahkan pendidikan itu kepada lembaga pendidikan. Nah, sekalipun lembaga pendidikan itu basicnya Islam, bisa madrasah,
atau juga pondok pesantren. Tetapi ketika di keluarga ini belum secara ideal penerapan pendidikan anak, maka madrasah maupun pesantren pun itu tidak bisa optimal. Karena sesungguhnya tanggung jawab yang pertama dan tanggung jawab yang utama itu ada pada kedua orang tua. Jadi fa'abawahu. Jadi bukan pada fama'hadhu atau kepada pondok pesantrennya atau ke madrasatuhu atau ke madrasahnya, itu tidak, tetapi kepada kedua orang tuanya. Jadi mari dalam kesempatan yang baik ini kita punya kesadaran, kita masih punya waktu untuk selalu mengupgrade keilmuan kita terkait dengan bagaimana cara mendidik anak yang baik. Jadi tinjauannya bisa banyak sisi. Jadi bagaimana cara mendidik terkait dengan akidahnya. Ya, satu contoh misalkan terkait dengan akidah, itu selalu mengaitkan kejadian yang menimpa anak itu dihubungkan dengan keberadaan Allah. Misalkan pada saat makan yang spesial, itu jangan digiring persepsinya bahwa itu adalah pemberian dari pamannya, pemberian dari orang tuanya yang mungkin baru sukses usahanya atau seperti apa, ya. Tapi digiring bahwa itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah yang dititipkan kepada entah orang tuanya atau pamannya atau siapa, ya. Kejadian-kejadian itu selalu saja ditarik benang merahnya kepada akan keberadaan Allah. Maka anak akan bisa lebih memahami terkait dengan tauhid. Jadi yang ada di madrasah biasanya atau sekolah atau di lembaga pendidikan yang lain ini kan mengajarkan tauhid, bahwa rukun iman itu 6 disuruh menghafal. Tapi bagaimana mereka bisa memasukkan itu dalam dirinya, ini yang masih sangat sulit itu. Jadi banyak anak yang hafal terkait dengan tauhid, ya, tapi mereka tidak bisa menjalankan dalam kehidupan. Nah, ini yang perlu selalu diupayakan cara-cara seperti itu. Itu satu contoh yang terkait dengan ketauhidan. Nanti terkait dengan akhlak, bagaimana teladan. Jadi kalau anak itu ingin supaya dia tidak berbohong, ya jangan dibiasakan berbohong. Jadi biasanya itu kan kalau anak jatuh itu rata-rata justru diajari mereka untuk berbohong oleh orang tuanya. Dia jatuh atas kesalahannya sendiri, tapi dikaitkan bahwa yang membuat dia jatuh itu kodok, yang membuat dia jatuh itu jangkrik atau yang lain. Padahal di situ tidak ada kodok, tidak ada jangkrik dan seterusnya. Maka teman-teman dari NA cabang Undaan ini di momen Maulid Nabi, mari kita ambil sebuah hikmah, yang hikmah itu kita betul-betul coba terapkan dalam diri kita, ya, paling tidak terkait penyiapan generasi dengan apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah tidak fokus pada anak ini mau saya sekolahkan kemana, anak ini mau saya titipkan di mana, tetapi fokusnya adalah diri saya harus selalu mau belajar untuk menjadi guru yang baik untuk anak-anak yang diamanahkan oleh Allah. Karena di Indonesia ini kan di sekian ratus perguruan tinggi tidak ada namanya jurusan istri solehah, itu tidak ada.
prodi jurusan ibu yang baik itu tidak ada. Nah, suami yang ideal itu tidak ada. Semuanya orientasinya itu ke dunia, ya ekonomi, ya pekerjaan dan yang lain sebagainya. Maka karena itu tidak ada yang secara formal, ya, agar momen Maulid Nabi ini bisa kita ambil dan kita isi lebih baik, maka kita ambil cara belajar yang non formal. Saya kira sumbernya banyak, ya, bisa melalui ustadz-ustadz yang kompeten yang ada di media sosial, dan kita bisa mencari referensi silabinya. Jadi kita kalau mau belajar tentang mendidik anak itu dimulai dari apa dulu, itu kita cari, kemudian secara bertahap di waktu-waktu luang kita itu kita gunakan untuk itu. Karena kalau kita tidak menyiapkan untuk sesuatu yang bermanfaat, biasanya waktu-waktu luang kita itu ya kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, biasanya kalau untuk mak-mak sosialita itu ya dipakai untuk ngerumpi, untuk membicarakan fashion dan yang lain sebagainya. Maka kalau sudah masuk ke dalam ranah itu, yang terjadi waktu kita habis, kemudian pendidikan anak kita juga tidak bisa lebih baik, dan tentu kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti kalau ada pertanyaan akan dilanjutkan melalui chat via WA grup. Kalau nanti saya bisa jawab ya akan saya jawab, tapi kalau tidak bisa mungkin di lain kesempatan akan saya japri melalui admin grup WA dari teman-teman NA Cabang Undaan. Kiranya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.